Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di lab kita tercinta. Tolong nanti jaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan, juga keselamatan kita masing-masing. Hari ini Rabu tanggal berapa? 11 Januari 2002. Setelah kita liburan, refreshing, kita masuk kembali dengan semangat baru, semangat belajar bersama. Semangat? Semangat. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, semesta alam. Bahwasanya dengan nikmatnya kita bisa berkumpul lagi, belajar kembali di lab kita. Kita masuk ke pertemuan berapa hari ini ya? Ketiga setelah minggu lalu kita sudah melaksanakan pertemuan ke-1 dan kedua. Oke, untuk melanjutkan pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Bapak minta bantuan KM, Kang Erwin ya, KM-nya masih. Silakan Kang Erwin, dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Erwin yang selalu setia memimpin doa. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Kemudian Bapak akan mengecek kehadiran. Nanti yang disebut namanya tolong raise hand atau angkat tangan bila bisa menyebutkan hadir Pak, atau yang tidak hadir kabarnya nanti sebutkan saja ya, misalkan ada yang tidak hadir. Ini tidak seperti yang kemarin, ada yang tidak hadir. Yang pertama Agisni. Oh izin, kemana Agisni? Ada kegiatan OSIS? Oh keluarga bukan OSIS, berarti tidak hadir sekolah ya. Akmal Yunus selalu hadir, tidak macet di jalan tadi? Alhamdulillah. Anissa Fitri Iskandar hadir. Oh, Anissa hadir. Anissa Putri Nur Hidayah hadir. Anissa Rahnia izin lagi. Sama Agis nih nggak izinnya? Mungkin ya. Satu keluarga mungkin itu. Masih saudara. Oh iya. Devani Amelia Pratiwi hadir. Semangat ya Devani. Dila Siti Padilla izin apa sakit? Kalau tadi Taswan mah sakit ya. Tadi ada juga kabar ke Bapak. Devani hadir. Dela izin. Elsa Nopianti hadir. Terima kasih Elsa sudah semangat hadir. Erwin Cahwan S, ketua kita, selalu siap siaga. Terima kasih Kang Erwin. Iis Sucitra sakit. Oh ini sakit ya. Kita doakan teman-teman kita yang kena musibah, yang sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Yang kena musibah, semoga cepat diberi solusi. Amin. Rizky, Muhammad Rizky. Oh kameramen. Lagi ada tugas jadi kameramen di UP, unit produksi kita, membuka
wedding organizer, PO lah apa itu singkatannya. Putri Nurpalah izin lagi. Banyak yang izin ya hari ini Rabu. Ada apa? Rahma Alia Putri hadir. Terima kasih Rahma. Restu Anggari. Terima kasih Akang Bendahara di kelas ini. Semoga sejahtera kelas kita 11 PPLG Sinta Adelia hadir. Taswan, oh yang sakit tadi ya Taswan. Nanti kita kasih surprise, kita kumpisit bareng-bareng. Semoga dengan surprise jadi kaget langsung sembuh. Amin. Sakit perut katanya. Makan seblak mungkin. Ucu Riswanto siap. Yanda lagi sosialisasi kuliah. Siap, semoga yang punya cita-cita kuliah dimudahkan jalannya. Amin. Ini juga mau kuliah ya nanti ya. Tapi ini sosialisasinya kloter kedua. Bagus. Ana Mulyaning Kusuma izin. Aina Najna hadir. Pindah duduknya kemarin dari nggak apa-apa. Bagus. Biar mencoba semua. Terari hadir. Tidak ada masalah. Nah. Terus yang samping Terari Sagitarius. Saya belum ketik ini, maaf ya Sagita. Terima kasih hadir semua. Oh ya, agendanya Sekretaris Anissa dicatat, dibawa ke sini nggak apa-apa. Pinjam dulu ya agendanya. Hari ini kita masuk ke materi yang ketiga. Yang tidak hadir banyak. Izin. Udah, Pak. Di sini dulu ya. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang pertemuan ketiga. Seperti rencana kita di pertemuan sebelumnya, Bapak berjanji akan melanjutkan. Kemarin sudah disampaikan, ada yang sudah ingat materi di hari ini apa? Ya, KM. Materinya apa untuk hari ini? Membuat tabel. Nah, di pertemuan sebelumnya masih ingat nggak? Ada yang masih ingat materinya apa sebelum ke tabel? Ya, Detaswan, materinya apa? Aplikasi oh ya, antara konsep WWW. Apa itu kepanjangannya? World Wide Web. Kemudian materi selain yang disebutkan Akmal, ada yang masih ingat? Oh ya, Erwin, apa Anissa? Oh Anissa, KM mengalah, bagus. Perangkat pengembangan web dan struktur. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Terima kasih. Perangkat pengembangan web kan dibagi menjadi berapa? Dua, ada perangkat keras dan perangkat lunak. Kemarin jangan lupa ya, nanti masih semangat anak-anak? Kita akan masuk nih ke materi yang selanjutnya. Harus tetap semangat. Kita punya yel-yel. Kita dongkrak semangat kita selalu. Siap untuk yel-yel kita? Masih ingat? Yang sudah lupa Bapak ingatkan. Jadi nanti kalau Bapak menyebutkan SMK, bisa RPL, luar biasa. Tangannya gini ya, 2 SMK bisa, RPL luar biasa, yang terakhir PPLG juara ke atas sambil hore. Siap? Ya. SMK bisa, RPL luar biasa, PPLG juara. Hore. Terima kasih. Silakan kalian boleh perhatikan materi yang Bapak akan tayangkan. Nanti juga ada bahan belajarnya, bahan ajar dan
lembar kerja peserta didik nanti Bapak bagikan manual booknya. Kemarin juga e-booknya sudah Bapak share kan? Di WA Group dan di GCR. Sudah dicek? Sudah, terima kasih. Cek. Nanti Bapak bagikan. Kemudian nanti belajarnya ada 2 jenis nih. Individu bisa, diskusi kelompok juga ada nanti. Nanti Bapak kelompok yang minggu kemarin diganti di rolling, nggak apa-apa kan ya? Biar bisa mengenal satu. Baik, Bapak tayangkan materi untuk hari ini di pertemuan ketiga. Sudah kelihatan? Belum ada. Ada? Ada. Siap, mari kita simak belajar bersama. Kalian perhatikan, Bapak sedikit menjelaskan. Nanti kalau ada dirasa kurang paham atau tidak mengerti, kalian boleh acungkan tangan di sela-sela Bapak menjelaskan, tidak apa-apa. Misalkan Pak, kurang jelas. Pak, maksudnya apa, Miss? Ya. Jadi materi hari ini kita akan belajar tabel, yaitu mengenali format tabel pada halaman web. Kan kita kemarin sudah belajar tentang web, tentang struktur HTML, tentang software pengembang web, dan lain-lain. Kita masuk ke pertemuan 3. Ada apa saja pertemuan 3? Lanjut, next. Yaitu kita memahami konsep tabel. Kalau tabel bahasa Indonesianya nulisnya gini, tapi nanti kalau di HTML menggunakan bahasa Inggris. Nulisnya gimana? Tablet atau table. Apakah kamu tahu apa itu tabel? Ada yang sudah tahu? Ada, tinggal dibaca. Tabel atau ada yang sudah punya definisi sendiri tentang tabel? Iya, Kang Restu. Apa tabel menurut Kang Restu? Oh, kotak-kotak yang bergaris berisi data. Betul, itu juga betul. Itu banyak kita jumpai di ruang kelas, ada jadwal pelajaran. Kalau di kehidupan sehari-hari di rumah, di pos ronda ada apa? Jadwal ronda. Yang struktur organisasi juga bisa disebut tabel ini sebenarnya. Itu ada kotak-kotak, isi, ada garis. Dan kita bahas apa itu tabel. Tabel merupakan salah satu cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri baris dan kolom. Apa itu sel, baris, dan kolom? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ada elemen dan penulisan struktur tabel pada HTML. Jadi, nanti kita membuat tabel, tujuannya ditayangkan di halaman web. Kita bisa menggunakan manfaat tabel untuk macam-macam, banyak fungsinya. Kita nanti jelaskan. Elemennya ada berapa, anak-anak? Ada 3. Yang pertama, elemen tabel atau tag. Kemarin kita sudah bahas tag kan? Iya, tag HTML. Digunakan untuk mendefinisikan pembuatan tabel. Jadi kalau membuat tabel, kita harus mengetikkan tag atau penanda pada HTML. Table, jangan tabel seperti ini ya, tapi dengan bahasa Inggris, table. Kemudian yang kedua, elemen TR digunakan untuk mendefinisikan pembuatan baris pada tabel. Jadi nanti ada tabel, ada yang disebut dengan baris, yang ke samping, ada yang ke bawah namanya kolom. Jadi tabel tadi dari beberapa baris dan kolom. Nah, perpaduan antara baris dan kolom itu disebut dengan yang tadi ini sel atau datanya nanti ada satu. Mungkin kalau seperti ini saja kalian masih bingung ya. Nah, nanti kita akan bahas di strukturnya. Penulisannya sama. Jadi penempatan elemen tabel itu berada di tag body, di dalam tag
body. Pak, apakah dalam tag body elemen tabelnya cuma satu atau boleh lebih dari dua? Boleh. Misalkan kita dalam satu halaman web mau membuat atau menampilkan tabel lebih dari satu. Tabelnya di sini ada lebih dari satu. Ini contohnya yang satu dulu. Nanti kita bahas yang lebih dari satu. Next. Nah, ini contoh struktur tabel yang sederhana. Kalian nanti ketik di text editor. Kan kita kemarin sudah bahas text. Ada berapa text editor yang kita bahas kemarin? 3. Yang pertama, Notepad. Yang kedua, Sublime. Yang ketiga, kalian boleh gunakan salah satunya. Bahkan ketiganya. Kalian pilih yang nyaman di kalian, yang mana kalian boleh lakukan di situ. Kalian ketik di sini nanti dari mulai HTML, id, struktur dasarnya, sampai ke body. Nah, di body baru ketikkan table, border sama dengan satu. Nah, di sini border itu apa? Nanti kita bahas di materi setelah ini. Border adalah salah satu atribut yang dimiliki oleh elemen tabel. Tapi tidak hanya satu atribut, ada lagi nanti kita bahas. Kemudian contohnya di isi 1, ini border, inilah garis tabelnya. Kemudian ada tag TR. TR itu kepanjangannya adalah table row. Jadi fungsi TR, tag TR ini adalah untuk menampilkan atau menghasilkan baris. Ini outputnya baris. Ini ada 1 baris, 4 kolom. 1, 2, 3, 4. TR-nya 1. Buka TR, buka tutup. Oh ya, jadi nanti setiap tag ada penutupnya dengan menggunakan slash. Pak, kalau mau 2 baris gimana? Ya, TR-nya ada 2 nanti. Tinggal copy paste dulu boleh. Ini ada 4, berarti untuk fungsi 4 kolom. TD itu tabel data atau kolomnya. Datanya apa? Ya, ini berupa kata TD, tabel datanya baris 1, tutup TD, dan seterusnya. Untuk contoh lebih lengkap, mari kita buka bahan ajar pada halaman 3. Halaman 1 juga belum dibuka. Kita bagikan bahan ajarnya. Silakan nanti kita pandu bersama. Bagikan. Boleh 1 orang 1 atau boleh 2-an. Atau yang nanti tidak kebagian, dibuka saja yang kemarin di-share. Ini sama ya. Ini hanya membantu saja. Berdua. Anissa mau berdua, mau 1? Terus berdua saja. Serakah. KM harus 1. Nih. Kurang? Nih. Berarti ini kurang. Nih. Saib ya. Nih. Ferrari. Nih. Kemudian selain bahan ajar, Bapak juga bagikan LKPD-nya, nanti kita diisi secara kelompok. Disiapkan alat tulisnya? Ada? Ada. Kelompok. Nanti Saib, tadi udah diabsen belum ya? Boleh pindah ke sini. Ini bahan ajarnya, ini LKPD-nya. Ya. Berdua. Bertiga. Mau 1. Nih. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke bahan ajar dan LKPD, kita lanjut dulu di slide-nya. Saya jelaskan dulu. Nanti kita masuk ke
bahan ajarnya bersama-sama. Silakan perhatikan dulu di sini. Disimpan dulu boleh itunya. Perhatikan ke papan tulis. Ini tabel struktur sederhana. Contohnya ini, outputnya ini. Ini dengan menggunakan atribut border sama dengan 1. Next. Nah, atributnya yang tadi Bapak kenalkan untuk tabel ada 1, 2, 3, 4. Yang hari ini kita bahas. Ada border yang tadi di ini penulisannya seperti ini dalam dalam tabel langsung baris tabel. Kalau nanti di cell padding dan cell spacing biasanya masih di tabel. Kalau row span dan call span kalau nggak salah di bagian baris TD. Betul sekali. Nanti bisa dilihat di halaman 5 dan sampai dengan halaman 8. Next, kalian nanti diberikan LKPD bisa kerja kelompok, diskusi kelompok. Nah, sekarang kita buka bahan ajar halaman 1. Ada halaman 1? Ada. Bapak jelaskan dengan duduk nggak Bapak? Boleh memperhatikan papan tulis, boleh di print out-nya. Nanti juga Bapak akan memperagakan, memberikan contoh bagaimana caranya mengetik atau menuliskan tag atau struktur HTML di text editor. Kita nanti setelah Bapak menunjukkan contoh, kalian nanti mempraktekkan masing-masing. Oke? Siap? Siap. Bahan ajar hari ini adalah mengenali format tabel pada halaman web. Ini yang minggu kemarin ada perangkat pengembangan web dan struktur dasar HTML. Ada berapa perangkat pengembangan web? Di sana ada 2. Ada hardware, ada software. Kemudian struktur dasar HTML. Itu ada strukturnya, ada juga penjelasannya. Dok tipe maksudnya apa, Depani? Boleh dibacakan. Itu di struktur dasar HTML ada doc tipe HTML. Itu maksudnya apa? Bahwa kode di bawah adalah dokumen HTML. Berfungsi untuk memberitahu akan dokumen yang akan dijalankan pada browser. Ya, betul sekali. Terima kasih ke Depani. Tepuk tangan. Sampai ke tag-tag yang lain sudah ada penjelasannya. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, kalian boleh perhatikan di sini. Ini yang disebut dengan tabel. Strukturnya seperti ini. Jadi yang di sini adalah baris. Yang ke horizontal. Yang ke vertikal adalah kolom. Mana yang disebut sel? Yang ini sel. Dan di atas biasanya disebut dengan head atau judul. Judul boleh yang vertikal, horizontal, boleh juga yang ke vertikal biasanya. Boleh jadikan judul. Coba salah satu dari kalian ada yang bisa menyebutkan, diperhatikan, dianalisa. Tabel ini ada berapa baris dan berapa kolom? Cung, sekilas dianalisa. Ya, dihitung dulu, Saif, bagus. Sri, mau jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah 1 unit laptop Asus ROG. Ya, Saif, berapa? 6 baris dan 10 kolom. Betul atau salah? Kata Terari salah, kata yang lain salah. Berarti bukan salah, kurang tepat. Atau ada jawaban yang lain? Ucu atau Terari? Oh, Terari. Ucu mengalah. Ada
8 baris sama 9 kolom. Kalau tadi Saib ada berapa? 10 kolom. Kita hitung bersama-sama. Silakan, perhatikan. Kita hitung bersama-sama. Kita hitung dulu baris atau kolom? Baris. Berarti yang ke baris samping. 1, 2. Bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, Mbak. Kolom yang ke vertikal. 1, 2, 6. Berarti berapa baris? 9 baris, 6 kolom. Berarti untuk menghasilkan output seperti ini nanti dibutuhkan berapa TR? 9 TR. Dan masing-masing dalam TR ada berapa TD? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah isinya mah ini masih kosong. Nanti bisa diisi sesuai dengan kita buat tabel apa. Next, perhatikan lagi. Paham ya sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, terima kasih. Nah, di sini ada elemen dan penulisan struktur dasar HTML. Seperti yang tadi di slide sudah dijelaskan, kita masuk ke contoh pada halaman 3. Sini. Ini maaf kalau tulisannya kurang jelas karena Bapak menggunakan gambar output yang Bapak kerjakan kemarin dipersiapkan di print. Contoh penulisan struktur tabel pada software aplikasi pengembangan web. Bapak kemarin menggunakan Sublime Text versi 3. HTML, head, title, judulnya tabel 1. Kemudian kita tempatkan tabel pada body. Kita kasih border sama dengan 1. Kemudian untuk barisnya 1 saja dulu. Untuk isinya TD, SMK. Ini hasilnya yang ini. TD yang ini, hasil yang ini. Kemudian TD yang kedua hasilnya 10 PPLG sampai 10 PPLG. Jadi nanti kalau di running atau dibuka di browser, tahu browser masih ingat? Masih ada Chrome dan yang lainnya. Outputnya seperti ini. Ini struktur HTML-nya. Nomor 1, nomor 2, contoh outputnya. Contoh output jika tabel bordernya sama dengan 0 atau tabel tidak dikenai, tidak dikasih, tidak memiliki border atau nilai bordernya sama dengan 0. Ini contoh yang tidak menggunakan border. Yang nomor 2 contoh tabel yang menggunakan border. Pak, kok cuma 1 baris? Kita kasih contoh yang 2 baris di halaman berikutnya. Coba kalian buka halaman berikutnya. Nah, ini contoh yang outputnya 2 baris. Ada berapa baris, berapa kolom outputnya? 2 baris, 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi bisa dihitung TD-nya, bisa dilihat outputnya. Oke lah Bapak praktekkan dulu. Kalian simak, nanti kalian juga praktekkan. Caranya kan bisa kemarin, cara membuka text editor bisa gampang, tinggal dicari di menu. Contohnya di sini ada mananya? Bapak sudah ada ini contoh yang kemarin, kita bikin yang baru. Klik menu file, new. Oh ya, dibiasakan sebelum kita menulis struktur HTML, di awal kita simpan saja dulu. Biar apa yang kita kerjakan aman. Caranya sama seperti di aplikasi yang lain. Save as, kita cari directory, misalkan di dokumen, namanya misalkan latihan 1. Save. Kemudian kita ketik H, enter saja. Oh, kenapa saya lupa? Ini penyimpanannya harus
menggunakan extension latihan 1. Ekstensinya apa kemarin? .html. Bedanya apa kalau tidak menggunakan extension sama menggunakan extension? Kalau tidak menggunakan extension, nanti tidak bisa dibuka di browser. Kali ini tipenya HTML. H, ada pilihan muncul di sini. Tekan tombol enter saja. Title-nya tadi apa di bahan ajar? Tabel 1. Boleh huruf kecil, boleh kapital. Tab, kita langsung ke TR, enter, enter, langsung TD, enter. Misalkan untuk baris pertama, kolom pertama, kita kasih data SMK. Kita copy saja. C. Mana? Ctrl V. SMK. Ada PPLG. Jurusan kita ada berapa? SMK kita 8. PPLG kita kasih contoh 4 saja. PPLG, TJKT, kemudian BDP. Kita lihat hasilnya. Kita simpan dulu dengan menekan tombol kombinasi di keyboard, yaitu Ctrl S. Tinggal klik kanan di sini ya. Klik kanan, open in browser. Open in browser. Ini hasilnya. Pak, kenapa tidak ada garisnya? Ada yang bisa jawab? Ya, Akmal. Karena belum dikasih atribut border. Tuh. Kok ini TD-nya ikut ke bawah? Belum ditutup. Yang mana? Yang BDP. Oh, kurung bukanya kurang. Kita sekalian kasih border. Body, spasi, border atau backcolor? Border. Ini ya. Oh, itu saya salah di body ya. Body, tabel. Tabelnya belum ada. Padahal sudah ngopi. Table. Ctrl X. Ctrl V. Tabel. Border. Tanda petik. Iya. Kutip saat. Simpan, open in browser. Kelihatan? Ada bedanya? Jadi lebih baik yang mana? Apakah menggunakan border atau tidak? Kita buktikan. Menggunakan border tapi nilainya 0. Save. Open in browser. Ada garisnya? Tidak ada. Pak, bordernya 7. Bisa nggak? Bisa. Coba 7. Jadi bedanya apa antara border 0, border 1, 7? Ketebalan garis tepi pada tabel. Ctrl S, open in browser. Tebal banget, tidak pantasnya. Asa naon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita Bapak ingin tahu, kalian buka bahan ajarnya, silakan dipraktekkan, nanti Bapak nguriling. Jikalau ada kesulitan, kalian boleh bertanya langsung. Saib, kalau merasa di sini tidak ada, boleh pindah ke sana. Mau pindah atau mau di sini saja?
Ada di sini. Atau pakai ini, notepad. Ini bisa. Nah, ini file new. Ya. Pakai ini aja, if, pakai notepad if. Nah, ini if. If. Silakan diketik if dari mulai sini. Ini mah nggak usah HTML. Neng ada? Oh ini ya. Filenya saja yang baru saja dari mulai yang sederhana. Tidak ada kendala. Oh, ini bagus. Kita lihat strukturnya sudah sampai 2 baris. Tabel. Coba jelaskan dari mulai tabel saja di sini. Tabel. Bordernya berapa ketebalannya? 1. Berapa baris? 4. Mana perintah untuk membuat baris? TR. TD untuk membuat. Coba tampilkan outputnya. Oh ini outputnya. Coba modifikasi lagi menjadi 3 baris. Tambahkan barisnya. Caranya menambahkan. Oh copy paste bisa nggak? Oh coba copy paste biar cepat. Simpan dulu di Ctrl S. Refresh. Oh, terima kasih. Mantap. Yang di sini, yang di sana. Masih proses. Ucu. Menghubungkan ke WiFi. Oh, kalau Kang Restu ini sudah sampai ke atribut yang keempat. Row span dan call span. Tapi baru row span ya. Call span-nya belum. Coba. Ibu sekretaris gimana ini? Lagi nyoba. Siap. Semangat, semangat, semangat. SMK? Bisa. RPL? Luar biasa. Luar biasa. PPLG? Juara. Bagus. Mantap. Tepani Jos. Terari. Oh, pilih text editor itu ya, Terari yang bagus. Mantap. Oh, silahkan sambil kalian mempraktikkan contoh di bahan ajar, sambil diskusi kelompok, boleh mengisi di lembar kerja peserta didik dari mulai nama kelompok. Oh, kelompoknya saya bagi dulu ya. Saya yang membagi saja, apa-apa. Kelompok untuk sebelah sini KM, bendahara, sekretaris satu kelompok. Biar mantap. Akmal sama Ucu kelompok 2. Nanti saya tulis kelompoknya. Siapa namanya? Saib, boleh gabung sini, Ib. Boleh pindah, Ib. Ke Kang Akmal di sini, Ib. Kerjasama ya, diskusi kelompok. Terima kasih, Ib. Mantap. Kemudian ini berdua nggak apa-apa? Berani? Berani. SMK? Bisa. Kemudian Neng Depani sama Neng Rahma. Mau berempat, mau berdua-berdua?
Berempat silakan, lebih kuat. Silakan kerjakan di LKPD-nya dari mulai nama kelompoknya. Nama kelompoknya jangan yang susah-susah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dari mulai Anissa kelompok 1, Akmal kelompok 2, Terari dan kawan dan Ai ini kelompok 3. 1, 2, 3, ini kelompok 5. Ditulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya juga ditulis. Kemudian di kegiatan 1 pada halaman 3 itu ada asesmen. Ada tulis esai. Silakan isi dari pemaparan yang Bapak tadi sampaikan dan dari bahan ajar kalian bisa mengisi di LKPD halaman 3 pada asesmen di kegiatan 1 tulis esai. Ada 5 soal. Kemudian di kegiatan 2 itu ada pada halaman berapa? 6. Kalian harus membuat contoh tabel nama hari, nama bulan, kemudian ada row span dan call span. Kemudian sel spacing dan sel paddingnya boleh bebas, jarak tepi garis ke teks boleh bebas nilainya. Nanti tugas yang di kegiatan 2 filenya kalian simpan di masing-masing komputer, satu kelompok, satu komputer, satu file di drive D, kemudian dengan nama kelompok, nama filenya nama kelompok .html. Nanti Bapak cek atau kalian boleh di-share di Google Classroom-nya masing-masing. Penilaiannya saya jelaskan ya. Coba kalian buka halaman 7. Untuk penilaian kegiatan hari ini, untuk di kegiatan yang pertama di asesmen tulis esai, nomor 1 skor maksimalnya 10. Jadi kalau kalau jawaban nomor 1 betul, nilai maksimalnya 10 nilainya. Tapi kalau kurang betul, di bawah 10. Kalau salah, jangan. Masa salah? Tapi bisa saja salah. Tapi tadi saya lihat, saya perhatikan attitude-nya semua memperhatikan dengan semangat. Insya Allah mual salah. Tidak salah. Tidak akan salah. Nomor 2 nilainya sama 10. Nomor 3 10, nomor 4 10, nomor 5 10. Jadi kalau di jumlah berapa? 50. Kegiatan asesmen 1 nilainya skor maksimal 50. Kalau di praktik yang bukan esai kegiatan 1 20 nilai maksimalnya. Kegiatan 2 30. Di total menjadi 100. Semoga nilainya 100. Amin. Silakan. Bapak kasih waktu berapa menit sanggupnya? 5 menit? 10 menit? 15 menit? Secepatnya, Pak. Silakan berdiskusi, sharing, bertukar pendapat. Ya, kenapa? Pinjam pulpen? Boleh. Ini pulpennya. Ya, siap. Sama-sama. Waktunya semakin berjalan, kurang lebih berapa menit lagi ini? Sebentar lagi waktu kita habis. Jikalau nanti kegiatan hari ini tidak bisa diselesaikan hari ini, bisa dilanjutkan nanti kita di program pengayaan. Seperti di minggu lalu kita sudah melaksanakan pengayaan. Oh ya, nanti di pertemuan berikutnya, Bapak kemarin sudah menyampaikan materi setelah tabel apa? Kita akan menyisipkan atau menampilkan gambar image JPEG, boleh JPEG, pokoknya nanti
Di halaman web kita akan menampilkan satu gambar boleh, foto boleh. Kemudian dalam gambar itu kita sisipkan hyperlink. Jadi nanti project yang selanjutnya boleh kalian membuat contohnya landing page dan lain-lain. Apakah ada kesulitan selama kita pembelajaran hari ini? Boleh disampaikan. Misalkan tempatnya kurang nyaman, mouse-nya ada yang tidak jalan. Komputernya kenapa, Terari? Nge-lag. Oh, komputernya nge-lag. Tapi tidak nge-lag segitu mah. Oh, yang ini. Oh, kirain yang ini. Oh, ini mah monitornya. Ada tombol yang tertekan mungkin. Nanti yang hari ini tidak hadir, tolong dibimbing ya. Materi hari ini apa, kegiatannya apa saja, tugasnya apa saja, tolong dikasih tahu. Kemudian Bapak tidak menutup yang tidak hadir hari ini boleh ikut pengayaan. Dan remedial juga nanti dibuka untuk yang tidak hadir untuk materi tabel. KM ada kendala? Gimana untuk materi ini? Tingkatan kesukaran, sukar, sangat sukar, mudah, sangat mudah, atau sedang-sedang saja? Sedang-sedang. Tapi bisa kan? Bisa. Ya, tapi apa yang Bapak sampaikan tadi, kalian boleh kreasikan atau modifikasi. Misalkan tabelnya dikasih warna, tambahkan baris, tambahkan kolom, datanya boleh sesuaikan dengan apa yang kalian pikirkan. Kemudian atributnya boleh ditambah lagi. Kalian berkreasi, jangan hanya apa yang Bapak sampaikan dipraktekkan, tapi dikreasikan. Oke lah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, kegiatan hari ini kita lanjutkan nanti di program pengayaan atau di pertemuan berikutnya sambil melanjutkan di materi gambar nanti visual dan audio di pembukaan web. Dari kelas 11 PPLGE, Bapak mohon bisa memberikan suatu refleksi mungkin di kegiatan ini, perwakilan dari kelas ini, selama kita belajar, apa yang kalian rasakan atau harapan ke depannya seperti apa, boleh perwakilan siapa, di tempat duduknya nggak apa-apa. KM atau Bendahara atau Anissa. Kendala mungkin refleksi saja apa yang kalian simpulkan atau harapan ke depannya apa. Siap, insya Allah kita doakan spek komputernya di-upgrade. Itu siap. Terima kasih masukannya. Ada yang lain? Kalau Kang Erwin dari segi spek komputer, dari AI mungkin
Oh ya, bagus. Dari mulai perangkat hardware atau AIMAH, jaringan internetnya atau wifi-nya dikencengin lagi. Biar apa? Biar gak nge-lag. Terima kasih. Ada yang lagi, sekretaris? Cukup. Ya, alhamdulillah. Eh, pertemuan hari ini kita laksanakan dengan eh, tanpa adanya halangan atau masalah apapun. Terima kasih. Untuk menutup kegiatan hari ini di pertemuan ketiga, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar mensisipkan gambar. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran apa lagi setelah Bapak? Basis data. Di sini. Silakan dikumpulkan lagi bahan ajarnya. Kalau untuk LKPD-nya boleh dibawa per kelompok. Kalau bahan ajarnya kan sudah bisa dibuka di file yang kemarin Bapak share. Sekian, terima kasih ya. Semangat terus belajarnya. Sama-sama. Pak, sudah Pak. Ntar dulu Pak, belum kedengaran suaranya. Oke, dengar ya Pak? Bisa dengar Pak? Ya, siapa bisa. Oke. Untuk yang siklus kedua ini jauh lebih baik Pak dibandingkan dengan yang Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak. duduk di bawah. Iya, dan nggak dibawa lagi. Ya, idealnya kan pembelajaran seperti ini Pak. Ya memang kadang itu kita kadang kan pengen buat suasana pembelajaran untuk anak-anak itu kan dengan suasana yang berbeda. Seperti yang yang siklus yang pertama kemarin Pak Yasin itu ikan sama anak-anak itu. Cuma kan kita kan bagaimana karena ini mungkin bagian dari asesmen penilaian sehingga kita punya idealis ya. Kita punya ya rubrik penilaian yang mau tidak mau kan harus kita sama-sama tahu lah. Jadi yang idealis pembelajaran itu ya seperti yang saat ini tadi yang sudah Pak Yasin lakukan. Nah, itu berarti udah bagus. Nanti juga saya yakin juga nanti hasil compare videonya itu saya yakin juga bagus karena tadi dari pembukaan sampai dari penutup saya kira semua sudah sesuai dengan indikator penilaian yang nantinya akan kami nilai terkait dengan praktek pembelajaran Pak Yasin. Cuma saya sekali lagi Pak, saya berikan masukan sama Pak Yasin, khususnya yang di perangkat pembelajaran Pak. Saya tadi udah menilai yang unggahan dari perangkatnya Pak Yasin yang di siklus yang kedua ini. Ya, satu Pak, yang terkait dengan instrumen penilaian Pak Yasin. Ya, instrumen Pak Yasin itu kan hanya sekedar format saja. Jadi contohnya di dalam format itu seharusnya ada rubriknya. Ada rubriknya. Jadi istilah penilaian itu ya untuk menilai materi yang Pak Yasin yang tadi baru saja diberikan ke anak-anak. Ya, jadi bukan secara global seperti yang Pak Yasin unggah. Kalau itu secara umum itu kita tidak bisa. Pak Yasin mau tidak mau harus saya mengisi ya baik itu mungkin terkait dengan sikap keterampilan maupun
kognitifnya ya, formatifnya. Itu tetap harus Pak Yasin isi. Contohnya misalkan di situ ada, saya cek Pak Yasin di rubrik di penilaian sikapnya itu ada tanggung jawab, jujur, peduli. Nah itu kan harus ada indikatornya Pak. Tanggung jawab yang dimaksud tanggung jawab itu seperti apa? Jujur seperti apa? Peduli seperti apa? Nah, itu di rubriknya harus dijabarkan Pak. Ya bisa kita kemudian tanggung jawab satu dengan yang lainnya, yang dimaksud tanggung jawab pasti berbeda dong Pak. Siap. Ya kan? Nah, Harus jadi nanti spesifik. iya, jadi di rubriknya itu udah jelas aspeknya itu apa aja. Tanggung jawab contoh misalkan mampu menyampaikan pendapat dan bertanggung jawab dengan pertanyaan yang diajukan di LKPD misalkan. Nah, itu salah satu bisa dijadikan sebagai aspek yang dipengaruhkan untuk menilai apa sikap tanggung jawab peserta didik itu, Pak. Sama di apa saya di yang di apa lembar sikap masih sikap jurnal terlalu banyak yang Pak Yasin itu, tetapi itu mubazir Pak, tidak ada manfaatnya Pak. Kalau seperti itu Terlalu kami tidak banyak bisa nilai. rubriknya ya. Iya, terlalu banyak dan itu hanya format saja. Ya kan contohnya misalkan yang tertulis, yang lembar penilaian pengetahuan. Ya Pak Yasin itu untuk yang tadi itu di sini menilai pengetahuan enggak? Oh iya iya. Ya, berarti kan di situ kalau Pak Yasin muji, ya di situ berarti kan ada soalnya, Pak. Ya, mau baik pilihan ganda maupun isai ya, ataupun menjodohkan misalkan, itu ada ya ditulis di situ, Pak. Tentang materi tadi apa? Contohnya hanya misalkan hanya 5 yang mungkin tadi dipakai buat post test misalkan. Ya udah tulis di situ. Nah, kemudian kuncinya seperti apa, kemudian nanti apa skor nilai akhirnya seperti apa, ya di situ ditulis. Sama halnya yang di keterampilan itu juga sama Pak. Pak Yasin harus jabarkan di situ. Ya itu disebut sebagai instrumen penilaian itu seperti itu Pak. Bukan formatnya yang seperti Pak Yasin unggah itu. Siap siap Pak. Itu. Ke depannya insya Allah Ini kan akan masih bisa diperbaiki. Ya kan? Saya yang kurangnya Pak Yasin itu hanya satu itu. Yang lainnya saya bisa nilai tinggi, Pak. Cuma Pak Yasin, kalau saya nilai Pak Yasin itu apa adanya, jatuh, Pak. Ya. Jadi dari 5 komponen perangkat pembelajaran, hanya satu yang kekurangan dari Pak Yasin di instrumen penilaiannya saja. Oke, Pak? Bisa Siap. diterima? Siap Pak, terima kasih Pak Oke, masukannya. nanti bisa jenengan aja perbaiki aja sehingga nanti saya takutnya nanti juga nanti ada penilaiannya juga Pak. Nah nanti Oh, ya. takutnya nanti Pak Yasin kebablasan. Sebenarnya saya terkait dengan ini yang saya tawarkan itu jujur sama jenengan ya. Bu Afni Pak. Bu Afni itu perangkat juga mohon maaf sangat minim sekali. Video tadi aja lah saya itu tidak bisa melihat ya Pak. Kalau yang lain itu saya bisa melihat, misalnya suasana pembelajaran seperti apa, sehingga saya bisa memberikan masukan sebagai guru kamu, bisa memberikan masukan besok waktu diukir itu seperti apa, ya harus seperti apa itu. Nah, Bu Afni itu kemarin di diskusi yang pertama udah saya sama kasih hari ini juga saya tuh hanya mendengar, saya melihat hanya mendengar radio saja. Makanya saya tadi di grup tadi kan saya berikan. Nah, kemudian saya Iya, akhirnya betul. saya udah gitu. Nah, saya tuh hanya melihat anak di depan, jadi kamera yang di-share ke saya itu dipakai anak. Jadi saya hanya melihat anak kadang menguap, kadang pakai aduh, buat nih aku aduh gimana. Jadi aku sayang yang saya khawatirkan di kelompok jenengan ya ini itu buat. Tapi harus gimana lagi ya? Kadang saya juga harus dipaksa. Tapi kan saya juga pertanggungjawaban saya sebagai guru pamong itu juga Iya, tidak saya sekedar formalitas kan. Nah ya itu. Nah, jadi ya kok juga tidak komunikasi sama saya tiba langsung diputus dan seperti Pak Yasin ini. Jadi langsung kita bisa apa yang bisa sharing dimasukkan. Enggak, kalau nanti selesai udah langsung putus. Saya mau
evaluasi, mau memberikan masukan gimana. Dan juga tidak ngontak. Ya siklus pertama aja kami saya minta untuk ngontak saya, Pak. Kalau udah diminta mungkin tidak kan. Maka mohon maaf kemarin ya saya terpaksa ngasih nilai minimal itu ya dengan terpaksa. Seharusnya kalau idealnya itu enggak lolos itu. Kadang-kadang Pak Mustafa juga harus sabar, Pak, harus ekstra sabar kalau itu di grup menangani Iya. bab nih. Ya, mungkin teman-teman sudah memahami ya. Ya saya ya misalnya di samping mungkin ya mungkin usia ya saya mungkin saya menilainya segitu ya. Oh Ya iya. memaklumi juga sih Pak. Cuma ya udah bisa gitu aja, kasihan anak didiknya Pak. Ya kan kita kan tanggung jawab moralnya itu loh Pak yang itu Pak. Jadi jangan kayak nanti kalau saya hanya formalitas saja, nah pertanggungjawaban saya nanti besok juga dipertanyakan nanti. Iya, tujuan kita juga PPG gitu ya Pak, tujuannya untuk memperbaiki kualitas kita Pembelajaran, sebagai kualitas pendidikan itu kan ya itulah kalau benar-benar panggilan jiwa ya kita ngesampingkan sesuatu hal yang mungkin kadang kita pakai hati itu kadang ya kita perlu kita kesampingkan karena kita profesionalisme kan Pak. Kita kan tuntutan profesionalisme kita. Kan teman-teman itu kan mau jadi guru profesional. Nah, guru profesional itu ya memang harus ya mendekati perfeksionis. Artinya segala aturan, segala tata itu ya memang harus kita mendekati idealis itu, Pak. Ya. Jadi itu Pak Yasin. Jadi ya Pak. tolong nanti yang di instrumen penilaian jenengan nanti coba diperbaiki. Untuk instrumen penilaian kan itu masih sangat bersifat umum punya saya Pak. Iya, Untuk nanti iya. dirubah di lebih spesifik, Iya, memang harus. Jadi dikirim lagi atau nggak usah? gimana? Dikirim lagi, diedit apa? Kalau masih memungkinkan untuk dikirim lagi, Pak. Atau nanti Kalau saja belum, diukin? enggak. Kalau jenengan nanti masih memungkinkan untuk jenengan rubah, khususnya yang instrumen penilaian, jenengan rubah, ya, sehingga saya nanti bisa menilai maksimal, Pak. Siap, siap. Karena semua itu ada rubrik penilaiannya kan, Pak. Nah, di situ ada indikator-indikator aspek-aspek penilaian yang saya harus nilai. Kalau saya melihat itu punya Pak Yasin tuh, itu hanya format saja, bukan instrumen itu, Pak. Karena kalau di dalam instrumen itu ada rubriknya, ada aspeknya, seperti itu. Bisa diterima Pak Yasin? Siap, terima Pak. Oke. Kalau di LKPD tadi sih belum ada penilaian pengetahuan, hanya praktik dan esai. Ya, iya makanya di 5 perangkat itu kan salah satu instrumen penilaian yaitu untuk Pak, untuk mengurai itu Pak. Ya Pak, siap. Oke. Insya Allah diperbaiki. Terima kasih Oke. atas Saya segala yakin masukannya. sudah bagus. Cuma hanya tinggal sedikit skill sedikit yang perlu nanti diperbaiki Pak Yasin. Tetap semangat Pak Yasin. Ya Pak. Jangan Terima kendor kasih. ya. Semangat, semangat. Oke, Salam oke. bakti. Oke, terima kasih Pak. Saya tutup ya. Ya. Jadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.